aku beri amanah kepada kamu sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara adidaya, dua negara superpower, Persia dan Romawi. Masya Allah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung dua-duanya melaksanakan perintah Rasulullah, menjadikan Usamah bin Zaid bin Harithah, pemuda yang umur 18 tahun, menjadi panglima perang. Qadarullah biidznillah, atas izin Allah, dua negara adidaya Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan. Ya kan? Nyata. Loh, pertanyaannya kenapa Rasulullah tidak mengangkat veteran perang Badar? Kan lebih ahli dalam peperangan, dalam strategi dan sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah kok milih sahabat pemuda yang umur 18 tahun? Kalau di Indonesia 18 tahun itu tingkat SMA. Dari sini bisa kita ambil ibrah. Ternyata Rasulullah memberi contoh, bangun regenerasi umat. Ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyarul muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema, yaitu al-imamah atau kepemimpinan dalam perspektif Islam. Ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan, lebih khusus kaum muslimin di Indonesia. Karena apa? Rasulullah
1444 tahun yang lalu, beliau memberikan warning kepada para sahabatnya, tentunya kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati ta'immatul mudillin." Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, manakala imaratus sufaha atau pemimpin yang artinya pemimpin yang bodoh itu diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah mengabarkan manakala imaratus sufaha itu diangkat menjadi pemimpin, akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya pemimpin yang bodoh itu bukan terus akhirnya tidak lulus SMA, bukan, tapi tidak paham din agama. Ini yang benar-benar dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat di Indonesia, preman bisa jadi pejabat. Yang penting punya fulus. Preman bisa jadi pejabat. Yang penting dia punya fulus. Apalagi Indonesia sekarang ini benar-benar dikuasai oleh oligarki. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir, beliau sampai memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah hasilnya akan hambar. Manakala Indonesia ini dikuasai oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Bahkan kata beliau, sistem politik di Indonesia ini lepas dari nilai-nilai din agama. Karena ini implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Apalagi muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ya, ini benar-benar sangat-sangat membahayakan bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau Indonesia benar-benar akan menjadi sebuah negara sekuler, itu logika politiknya itu entry point untuk kebangkitan komunis. Itu. Oleh karena itu, jangan kita cukup terhentak. Tidak tahunya Cina sudah melakukan pembahasan tentang Indonesia ini sejak 1986. Sejak 1986 ada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi hasil dari Kongres Partai Komunis Cina itu ada 3 hambatan Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi Undang-Undang Anti Komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis itu benar-benar masih solid. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan itu berhasil dijebol semuanya. Oleh siapa? Ya otomatis oleh Partai Komunis Cina dan pengkhianat-pengkhianat di bangsa Indonesia ini. Karena ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianatnya daripada penyelamat bangsa.
Itu yang terjadi. Itu sudah menjadi sebuah realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat, hambatan pertama bisa dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Dari DPR diserahkan pemerintah, pemerintah hanya merubah casingnya saja. Diganti dengan BPIP. Tapi substansinya sama. Indonesia akan diarahkan pada ideologi komunis. Nah, ini. Dan itu ternyata benar, fakta. Sehingga muncullah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Akhirnya pemerintah minta maaf kepada PKI. Nah, setelah pemerintah minta maaf pada PKI, otomatis pemerintah harus memberikan kompensasi. Dan itu tidak pernah diekspos oleh media. Hampir 5.000 keluarga PKI disantuni oleh negara. Dan itu kan tidak pernah diekspos media. Baik media cetak maupun media elektronik. Profesor Aminuddin Kasdi itu mengungkap dalam sebuah video pendek beliau, yaitu Menteri Sekretaris Negara yang memberikan pada 5.000 keluarga PKI. Jadi inilah implikasinya. Akhirnya sekarang sejarah berubah. Kan sering kali kita dengar sejarah itu tergantung siapa yang berkuasa. Itu kan yang sering kita dengar. Sehingga akhirnya sekarang sejarah berubah. Kalau dulu pelaku pemberontakan G30S PKI itu adalah PKI. Ya kan? Sekarang dirubah. PKI sekarang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Berarti pelakunya TNI dan umat Islam. Berubah sejarahnya. Ini. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Tidak ada respon. Kenapa? Ada 9 strategi yang benar-benar sudah terstruktur, sistematis dan masif sekali. Dan insya Allah nanti akan saya sampaikan besok pagi di Masjid Al-Basit. Ya. Bagaimana strategi Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Kemudian hambatan yang kedua, posisi Pancasila sebagai musuh komunis sudah dijebol dengan Undang-Undang Omnibus Law. Yang sekarang casingnya diganti, Undang-Undang Ciptaker, ya kan? Sementara umat Islam tenang-tenang saja, yang bangkit semangatnya untuk melakukan penolakan ini kaum buruh. Padahal dalam Undang-Undang Omnibus Law itu salah satunya itu kalau diterapkan betul. Itu pesan yang nanti yang masuk di penjara, artinya yang paling banyak masuk penjara, itu para kiai-kiai pesantren. Karena apa? Aturan dirubah, pesantren dijadikan sasaran utama. Pesantren dijadikan sasaran utama. Akhirnya apa sasaran utamanya? Jadi perizinan harus langsung ke pusat. Kalau enggak, ada 2 sanksinya. Denda 1 miliar rupiah. Dan kalau enggak 10 tahun penjara. Sehingga nanti ke depan kalau Undang-Undang Omnibus Law itu diterapkan, yang paling banyak di penjara itu para kiai-kiai pesantren. Yang punya pondok-pondok pesantren. Jadi seperti itu. Tapi ini kan tidak pernah, ya kan? Umat Islam masih tenang-tenang saja. Padahal bahaya sekali, Pak. Undang-undang Omnibus Law itu lebih jahat daripada penjajah Belanda. Nah, ini. Makanya kenapa Presiden Soekarno memberikan statement, kalau dulu kami melawan penjajah, kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Terjadi tidak? Terjadi. Kemudian hambatan yang ketiga, yaitu sikap
anti komunis umat Islam di Indonesia itu dijebol dengan politik divide et impera, adu domba, dengan biaya kurang lebih 20 triliun, luar biasa. Nah, ini. Sehingga kaum muslimin seringkali ditakut-takuti oleh apa itu, HTI, FPI, Wahabi, radikalisme, terorisme, itu saja. Padahal common enemy negara, artinya common enemy rakyat Indonesia adalah komunis, ya kan? Tapi kita duduk karena ini era politik post-truth. Era politik post-truth itu elit negeri ini pakai filosofi tikus dalam karung. Apa tikus dalam karung? Jadi ada orang bawa tikus dalam karung, dia naik kereta. Dalam perjalanan dia terus nendang karung itu, ditendang, tidak pernah berhenti. Hanya penumpang di depannya tanya, "Pak, kenapa Bapak tuh setiap kali menendang karung itu?" "Iya, karena di dalamnya ada tikus. Supaya dia tidak konsentrasi untuk menggigit karung itu. Kalau dia konsentrasi, otomatis ini akan keluar semuanya tikus itu." Nah, filosofi tikus dalam karung itu dipakai oleh elit negeri ini. Artinya apa? Umat Islam harus diaduk terus. Supaya tidak konsentrasi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu biayanya 20 triliun. Ini era politik post-truth. Makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia memberikan statement Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kedzaliman. Makanya kenapa Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, dan beliau juga dosen Angkatan Darat, beliau menyampaikan dalam video klip yang menyebar di medsos. Jadi kader-kader komunis sekarang ini yang duduk sebagai bupati, wali kota, staf menteri dan semua aparat pemerintahan, bahkan sampai kader-kader komunis yang 200 lebih yang menguasai parlemen, itu semua sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya. Dengan apa? Kekuasaan. Sudah. Hanya umat Islam saja yang tenang-tenang saja. Karena tidak paham. Gitu. Makanya kenapa kita diperintah ikra. Baca realitas kehidupan. Baca realitas kehidupan. Ini masalah umat, problematika umat. Kita mikirkan umat saja dapat pahala, apalagi action di tengah-tengah umat. Dan kita diberikan uswah, contoh oleh Rasulullah, sampai Rasulullah menghadapi naza. Apa yang terucap dalam ucapan beliau? Ummati, ummati, umat. Coba, Rasulullah memberi contoh sampai Rasulullah menghadapi sakaratul maut yang dipikirkan umat. Itu. Jadi kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita action berbuat di tengah-tengah umat. Jadi sekali lagi, semuanya itu mengerucut pada imamah, kepemimpinan. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kalau sudah imaratus sufaha diangkat menjadi pemimpin, akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kenapa ulama-ulama ahlu sunnah, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Bahkan alhamdulillah sarahnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diberi judul Politik Islam. Jadi ulama-ulama ahlu sunnah itu memberikan perhatian penuh. Karena apa? Politik Islam itu bagian dari ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah menegaskan tidak bisa agama dipisah dari politik, itu tidak bisa. Kalau kita memisah politik dari din, dari agama Islam ini, itu sama saja kita menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana aturan-aturan syariat ini mengatur penyelenggaraan sebuah daulah atau negara. Bahkan the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW ketika membangun sebuah daulah. Kalau Rasulullah ketika hijrah ke Yasrib kemudian jadi Madinah, ya kan? Rasulullah ketika membangun sebuah daulah di Madinah Al-Munawwarah untuk mengatur ijtima' Islamiyah masyarakat ini, itu yang di situ plural sekali, ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya kan, penyembah pagan, itu lengkap. Rasulullah memunculkan sebuah aturan untuk mengikat semuanya itu dengan piagam Madinah. Sementara pendiri negara Republik Indonesia ini itu mengatur dalam membangun negara Republik Indonesia ini dimunculkan piagam Jakarta. Itu 3 tokoh ulama waktu itu setelah 1 Juni 1945 Presiden Soekarno menyampaikan tentang gagasan Pancasila itu. Kemudian 3 ulama ini meluruskan. Dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham. Dari NU yaitu Kiai Hasim, Allahumma yarham. Dari Serikat Islam ada Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham. 3 ulama inilah yang menginisiasi, akhirnya muncullah piagam Jakarta. Sehingga dibuat tim 9, panitia 9. Semua tanda tangan, termasuk di situ ada orang Nasrani, Dr. Maramis, ikut tanda tangan, menyetujui piagam Jakarta. Nah, ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ulama-ulama kita, masya Allah, walaupun ini terjadi pengkhianatan, itu kan, terjadi pengkhianatan, yaitu sudah qadarullah. Kita nggak usah kembalikan kepada Allah. Karena malam hari, ya memang ada beberapa cerita, gitu ya, ada beberapa cerita. Jadi setelah merdeka, seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam hari ada muncul isu kalangan Kristiani Indonesia bagian timur ultimatum. Kalau 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dihapus, di mana di situ negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu 7 kata itu kalau tidak dihapus, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Katanya lewat opsir Jepang, Laksamana Meja. Tapi ternyata setelah dicek tabayun ke Laksamana Meja, enggak. Nah, ini berarti, ya kan, dari dulu pengkhianatan itu selalu dilakukan oleh kalangan nasionalis sekuler. Nah, itu. Sehingga akhirnya ulama-ulama seluruh Indonesia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Sehingga Bung Hatta minta kepada Pak Kasman Sunyodimejo untuk melobi-lobi pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Beliau mencoba untuk membandingkan bagaimana perbandingan antara perjanjian Hudaybiyah dengan kondisi Indonesia waktu itu. Karena apa? 3 ulama ini sedang perjalanan pulang. Sehingga akhirnya waktu itu yang diminta adalah Pak Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya beliau mengambil ijtihad dan insya Allah beliau istikharah. Kalau 7 kata itu, syariat itu dihapus, kita harus munculkan yang lebih tinggi dari itu, tauhid. Sehingga 7 kata itu dihapus, beliau tambah dengan yang Maha Esa. Ini tauhid. Sehingga Pak Ki Bagus Hadikusumo menegaskan negara Republik Indonesia ini dibangun dasarnya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ini. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Inilah perjuangan ulama-ulama dulu. Jadi benar-benar tidak lepas daripada syariat. Nah sekarang begitu Indonesia berkiblat ke Cina, sejarah berulang. Sejarah berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunatullah. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu. Kalau dulu ada istilah nasakom, ya kan? Itu yang dimunculkan oleh Presiden Soekarno. Jadi ternyata yang tidak pernah konsisten itu kalangan nasionalis sekuler. Kalau umat Islam ini konsisten terus, mulai dari dulu sampai ya insya Allah, jangan sampai ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan Allah berikan konsisten. Tapi yang seringkali tidak konsisten, yang seringkali melakukan pengkhianatan di Indonesia, mulai dari dulu itu kalangan nasionalis sekuler. Sehingga di akhir pemerintahan Soekarno memunculkan ideologi baru. Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Nasionalisnya PNI, pimpinan Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia, kemudian agamanya NU, kemudian komunisnya PKI. Sekarang sejarah berulang, diteruskan oleh putrinya, ya kan? Diteruskan putrinya, nasionalisnya PDIP. Agamanya Islam Nusantara, komunisnya PKI Perjuangan. Jadi sejarah berulang. Nah, itu. Sehingga sampai muncul fikih Islam Nusantara. Itu kalau saya teliti, itu ternyata ada 3 hal yang krusial dalam fikih Islam Nusantara ini. Ya kan? Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Yang kedua, mendukung, menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Yang ketiga, mendukung kearifan budaya lokal. Bahasanya kan enak didengar. Tapi realitas di lapangan itu apa? Membangkitkan kembali budaya-budaya syirik. Itu kan? Kearifan budaya lokal itu membangkitkan kembali budaya-budaya syirik. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan wasiat, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sampai ngulang-ulang 3 kali. Qala al-israku billah. Al-israku billah. Al-israku billah. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta la yahbatu a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapus amal-amalnya. Wa huwa fil akhirat minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya di mana? Neraka jahanam. Naudzubillah. Tapi sekarang di Indonesia tren ini, Pak. Ini jadi lagi in. Apa kalau kita bahasakan secara kasar itu, Pak, ya ini tipologi munafik ini. Munafik. Munafik gaya baru.
Bahkan di Indonesia ini sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik. Gitu. Antri Pak sekarang di Indonesia ini. Kepingin jadi munafik. Ya, gitu. Loh, kenapa di Indonesia ini orang sekarang berbondong-bondong mau jadi munafik? Padahal kita sudah diingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka. Loh kok sekarang di Indonesia tren berbondong-bondong malah antri Pak. Kenapa? Jawabannya karena di baliknya ada min amplop bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Ini sekarang apa kalau istilah Jawa itu? Joyoboyo. Zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Ya kan? Ini terjadi sudah. Tapi kalau menurut konsep Islam bukan zamannya yang gila, tapi manusianya yang gila. Jadi sekarang kalau kepingin dapat jabatan harus gila dulu, Pak. Harus gila dulu. Ini sudah tren di Indonesia. Padahal coba, makanya tadi kan 3 hal yang krusial. Boleh memilih pemimpin kafir. Padahal kalau kita coba kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Hampir 5 ayat kita dilarang oleh Allah untuk berzina. Kita dilarang oleh Allah untuk minum khamar 3 ayat dalam Al-Quran. Kita dilarang oleh Allah untuk makan daging babi 4 ayat dalam Al-Quran. Tapi hampir 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Tegas kan? Ini. Tapi kenapa sekarang ada fatwa bolehnya memilih pemimpin kafir? Inilah Pak, sekarang lebih banyak ulama su. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ulama su itu ulama yang dengan ucapannya dia ngajak ke surga, dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Nah sekarang sampai seperti itu. Padahal Allah haramkan hampir 19 ayat dalam Al-Quran. Contoh, surah An-Nisa ayat 141. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu sampai seperti itu? Allah tegaskan. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 51. Yang ini dilecehkan oleh Ahok, ya kan? Sampai terjadi peristiwa 411, puncaknya 212, gitu, ya kan? Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpinmu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada orang Muslim milih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka kata Allah dia termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ini penegasan. Tapi sekarang ini Pak, dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Jadi negara diarahkan pada sekuler, ormasnya sekarang sudah diarahkan menjadi sekuler. Tidak menutup kemungkinan nanti akan berlahan, bertahap sampai beristimewa Islamiyah. Masyarakat Islam akan dijadikan masyarakat sekuler. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan melangkah lagi pada usratul Islamiyah, keluarga-keluarga Muslim. Ini Pak.
bahayanya sekularisme. Jadi sekuler itu Allah masih diibadahi, tapi syariat Allah dicampakkan. Benar enggak? Benar enggak? Ini contohnya tidak mau taat. Padahal kan dalam surah Al-Ahzab ayat 71 itu Allah sudah memberikan busra, berita gembira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu kalangan mufassir menafsirkan faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Nah, coba Bapak-bapak, bahkan ijma' ulama, ya, ijma' ulama ini Ahlus Sunnah sepakat gitu. Kepemimpinan tidak sah bagi orang kafir. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Jubair, putranya Mbah Maimun Jubair. Allahumma yarham. Beliau meninggal di Mekah. Allah selamatkan dari tangan-tangan kotor. Jadi beliau sampai mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini. Kalau gempa di Turki, yang meninggal berapa? Hampir 40.000. Ya. Ya kan? Tapi ini di Indonesia lebih dahsyat daripada gempa di Turki. Apa? Kata-kata kafir diganti non-muslim. Sehingga tidak ada lagi qul ya ayyuhal kafirun. Yang ada adalah qul ya ayyuhal non-muslim. Ini beliau mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu hak prerogatif Allah. Ya kan? Qot'i. Apa kalau bahasa Indonesia? Aksioma. Nggak bisa dirubah. Sampai dua tokoh menegaskan. Ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah, sudah tidak ada lagi kata-kata kafir. Bahkan, siapa ini? Tuanku guru bacaan, TGP. Dalam piagam Madinah tidak ada kata kafir. Padahal ayat-ayat Madaniyah banyak kata-kata kafir. Kenapa disembunyikan? Nah kalau yang ngomong ini seorang tokoh, pasti orang awam akan ngikut. Gitu. Padahal dari Madinah pasal ke-14 ada kata-kata kafir. Kenapa tidak disampaikan? Yang hak. Nah, Bapak-bapak, kan tujuannya kita paham. Tidak ada lain untuk mendukung Ahok. Itu. Ini kan contoh kasus. Contoh kasus. Kenapa? Karena Cina sudah men-setting Ahok harus jadi RI 2 2019. 2024 Ahok harus jadi RI 1. Ini sudah settingan. Ya kan? Apalagi Indonesia sudah dikuasai oligarki. Didukung oleh PKC, Partai Komunis Cina. Sehingga akhirnya begitu pertarungan Pilgub DKI. Anies dan Ahok. Kita skor adzan Isya dulu. Baru kita lanjutkan, nanti sholatnya kita akhirkan. Ya, monggo silakan. Pas masuk Isya ya. Monggo silakan adzan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan
Akhirnya pertarungan Pilgub DKI berlangsung. Ahok waktu itu didukung oleh pemerintah, didukung lagi oleh BIN, Badan Intelijen Negara, didukung lagi oleh Mabes Polri, didukung lagi oleh tadi Islam Nusantara. Ya. Kemudian yang kelima didukung oleh oligarki, 9 naga. Didukung lagi oleh PKC, Partai Komunis Cina. 6 kekuatan. Di atas kertas Ahok menang. Gitu Pak. Belum lagi didukung oleh KPU, ya kan? Apa Komisi Pemilihan Pilgub waktu itu. Nah itu. Jadi benar-benar Ahok di atas kertas menang. Akan tapi kaum muslimin di Jakarta yang masih konsisten, istiqomah, beliau meyakini wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu yang diyakini oleh kaum muslimin di Jakarta. Ya kan? Dan Allah berjanji wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Sehingga akhirnya kaum muslimin benar-benar yakin gitu. Apalagi Allah sudah menegaskan wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi makar Allah lebih dahsyat. Contoh, satu saja. Sebenarnya banyak, tapi satu saja yang saya sampaikan. 9 naga mengkoordinasi acara tablik akbar yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam di Jakarta. Dipanggillah seorang kiai orator. Dan ada agreement, ya kan? Otomatis agreement itu dibaliknya ada min amplopi bin fulus, dan pundi-pundinya besar. Ya. Tapi perjanjiannya Pak Kiai nanti pada saat tablik akbar sampaikan bahwa Islam membolehkan memilih pemimpin kafir. Akhirnya diadakanlah tablik akbar itu. Puluhan ribu yang datang. Kiainya orasi. Gegap dengan gegap gempita. Sampai puncak orasinya dia menyatakan Allah mengharamkan pemimpin kafir. Akhirnya langsung panitia menurunkan Pak Kiai. Pak Kiai turun. Loh, kenapa? Loh, kenapa Pak Kiai tidak sesuai dengan komitmen? Loh, apa? Loh, Pak Kiai tadi ngomong apa? Pak Kiai tadi ngomong Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Padahal kan janjinya Pak Kiai akan menyampaikan bahwa Islam boleh memilih pemimpin kafir. Masa? Lah Pak Kiai ini bertanya-tanya. Masa dia ngomong seperti itu? Berarti Pak, siapa yang membalik lidahnya? Allah. Ini makar Allah lebih dahsyat. Itulah salah satu contoh kejadian Pilgub DKI. Padahal di atas kertas Ahok menang karena Ahok didukung pemerintah, didukung BIN, Badan Intelijen Negara, didukung Mabes Polri, didukung apa tadi, Islam Nusantara, ya kan? Kemudian didukung oligarki 9 naga, didukung Partai Komunis Cina. Tapi ternyata Allah buktikan kekuasaannya. Sehingga walaupun seperti itu tetap Pak Anies menang. Ya kan? Pak Anies dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya pidato pertama yang beliau sampaikan ketika dilantik menjadi gubernur DKI, kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia.
Coba. Jadi Pak Anies Baswedan waktu itu membangkitkan semangat. Awal kita memang ditindas, ditekan, dipreser. Tapi sekarang, biidznillah atas izin Allah, ayo kita harus menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Sehingga akhirnya satu-satunya gubernur DKI yang membatalkan proyek ambisi proyek 9 Naga untuk menjebol kedaulatan Indonesia, yaitu proyek reklamasi, yang berani menolak proyek reklamasi, yang itu 10 proyek reklamasi, hanya satu, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Ini jejak digitalnya hak, yang berani melawan oligarki, Gubernur Anies Baswedan. Ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata sejak dulu ada gratifikasi. Apa? Setiap pejabat-pejabat tinggi seluruh Indonesia selesai mendapatkan dari anggaran APBD dia, itu wajib mampir ke hotel Alexis. Untuk apa? Untuk apa? Zina. Satu-satunya gubernur yang berani menghentikan perzinaan yang dilakukan pejabat-pejabat tinggi seluruh Indonesia hanya Pak Anies. Cukup dengan tanda tangan gubernur. Sementara Habib Rizik Syihab melakukan demo berkali-kali, ratusan kali, korban banyak. Ditutup enggak Alexis? Korbannya sudah banyak. Nah, dari situ bisa kita ambil ibrah pelajaran, Islam wajib berpolitik. Gitu. Penutupan Hotel Alexis menjadi contoh bahwa cukup seorang muslim yang taat, yang berkuasa untuk menutup sebuah kemungkaran yang terjadi di seluruh Indonesia ini. Itu. Tapi sayang Pak, ibu-ibu pejabat se-Indonesia ini nggak berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan. Sebenarnya ibu-ibu pejabat itu terima kasih suaminya tidak, artinya di stop untuk berbuat zina. Itu. Di hotel Alexis. Itu banyak Pak, macam-macam, ada mata kuning, mata biru, mata hijau, mata coklat, mata hitam, ada. Tinggal kemampuan fulusnya. Itu. Ini. Jadi di demo jutaan orang pun nggak akan pengaruh jika kemungkaran didukung oleh penguasa. Jadi kesimpulannya, pemimpin muslim taat wajib berkuasa. Minimal penguasa rumah tangga. Minimal pemimpin rumah tangga, minimal. Naik lagi ketua RT. Ya, wajib umat Islam yang taat. Naik lagi RW. Naik lagi kepala desa. Ya kan? Naik lagi camat. Naik lagi bupati, wali kota, menteri, gubernur. Dan bisa jadi dari jamaah sini, insya Allah mudah-mudahan kalau Allah berkehendak ada yang jadi presiden, kun fayakun. Cukup Allah dengan kun fayakun. Nah itu wajib dari sini. Jadi umat Islam wajib. Inilah contoh, ini contoh konkret. Makanya apa yang terjadi di Jakarta ini bisa kita jadikan sebagai contoh konkret. Jadi umat Islam tidak boleh pesimis, ya kan? Umat Islam tidak boleh pesimis. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa inferior, merasa rendah.
merasa terpinggir, merasa marginal. Tidak boleh, kata Allah. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba, ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tabdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi. Kalau ayat itu kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Nah itu. Makanya seringkali ketika saya safari dakwah baik di Madura, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa yang lain, saya seringkali ngajukan 5 program. Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Kan itu syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah di dunia wal akhirah. Program yang kedua, jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, jadikan umat Islam melek politik, jangan sampai buta politik. Kenapa umat Islam sekarang benar-benar dipinggirkan, dipressure, ditekan? Tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek yang terus dipressure. Dampak daripada umat Islam buta politik. Jujur saja kita jujur. Oleh karena itu, ayo 2024 umat Islam wajib melek politik. Artinya bukan terus akhirnya saya ajak ke politik praktis, bukan, tapi high politik, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, bangun iktisadiyah, kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid, dengan kekuatan jamaah. Jargonnya apa? Beli dari muslim untuk muslim. Yang kelima, bangun regenerasi umat. Karena Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau memberi contoh konkret. Beliau memberi amanah kepada seorang sahabat, pemuda yang umurnya 18 tahun, Usamah bin Zaid bin Haritha. Aku beri amanah kepada kamu sebagai panglima perang untuk menghadapi 2 negara adidaya, 2 negara superpower, Persia dan Romawi. Masya Allah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung dua-duanya melaksanakan perintah Rasulullah, menjadikan Usamah bin Zaid bin Haritha, pemuda yang umur 18 tahun, menjadi panglima perang. Qadarullah biidznillah, atas izin Allah, 2 negara adidaya Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan. Ya kan? Nyata. Loh, pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mengangkat veteran perang Badar? Kan lebih ahli dalam peperangan, dalam strategi dan sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah kok milih sahabat pemuda yang umur 18 tahun? Kalau di Indonesia 18 tahun itu tingkat SMA. Dari sini bisa kita ambil ibrah. Ternyata Rasulullah memberi contoh, bangun regenerasi umat. Ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Kenapa? Kita bakal mati. Apalagi Rasulullah sudah ngasih kabar, rata-rata umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kita bakal mati. Makanya sebelum kita mati, ciptakan kader. Minim jadikan anak-anak kita menjadi generasi robbani. Yaitu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu insya Allah. Ini apa yang pernah terjadi di Jakarta, keyakinan seperti itu. Karena sekarang ini kita ini seringkali masyarakat kita itu apa yang dijadikan pijakan itu rasio, opo yang menang, ya kan?
Sekarang oligarki Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar oleh Cina untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Berarti menurut kacamata Cina, Indonesia dan Pak Anies Baswedan lebih berbahaya. Pak Anies Baswedan 300 triliun. Coba. Di atas kertas kita kalah. Iya kan? Di atas kertas kita kalah. Tapi kita kan punya Allah. Itu loh Pak. Jangan rasio yang dipakai. Al-iman. Sudah, tugas kita berjuang. Natijahnya, hasilnya serahkan pada Allah. Ya. Sudah tugas. Makar Allah lebih dahsyat. Itu. Ya. Makar Allah lebih dahsyat. Itu loh yang harus kita paham. Ya. Saya kira gitu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan pada subuh. Kita mencoba untuk membahas tentang mewaspadai fitnah akhir zaman. Yang nanti puncaknya yaitu di Masjid Al-Basit. Jadi kita membongkar bagaimana strategi Cina untuk mencengkeram Indonesia. Sehingga kita bisa mengatur strategi bagaimana menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau memberikan statement benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Dan umat Islam wajib berada di garda terdepan. Bahkan ulama, kita kan seringkali tunggu komando ulama, tunggu komando ulama, tunggu komando ulama. Ulama sudah memberikan penegasan pada istimewa ulama yang ketiga di Hotel Sentul Bogor. Ulama memberikan opsi akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman awmat syahidan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siap? Takbir. Allah. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.